Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tiada kata yang pantas terucap dari lisan ini melainkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kekuatan. Tidak ada kekuatan melainkan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa menggerakkan langkah kaki, mengayunkan tangan kita untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala, untuk meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ini semua adalah anugerah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Untuk itu, cara kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita senantiasa melakukan ketaatan-ketaatan, melakukan seluruh perintah-perintah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Dengan begitu insyaallah taala, mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam selalu kita sampaikan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kewajiban kita mencintai beliau sallallahu alaihi wasallam, mengikuti sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita menjadi umat beliau sallallahu alaihi wasallam yang mendapatkan syafaat pada hari kiamat. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan Jumat yang mulia ini, izinkan khatib mewasiatkan kepada diri pribadi khatib, kemudian kepada jamaah sekalian, marilah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa. Ketakwaan yang mendorong kita untuk melakukan seluruh perintah Allah Subhanahu wa taala. Ketakwaan yang membuat kita untuk senantiasa menahan hawa nafsu kita dari segala perbuatan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, dari segala perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ketakwaan ini bisa menjadi modal utama kita dalam menghadapi Allah Subhanahu wa taala, dalam menghadap Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat kelak. Jamaah sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang telah menyempurnakan agama Islam, telah mempersembahkan agama Islam kepada kita. Dan Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia, tidak membiarkan begitu saja. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menurunkan kepada kita semua kitab Al-Qur'an sebagai petunjuk, sebagai pedoman hidup yang wajib kita ikuti. Siapapun yang mengikuti Al-Qur'an tidak akan tersesat selama-lamanya. Al-Quran yang Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan memiliki kebenaran yang mutlak. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin.
Alif Lam Mim. Inilah kitab Al-Quran. Kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya, serta petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Al-Quran memiliki kebenaran yang mutlak. Maka tidak heran jika kemudian seluruh umat Islam hidupnya diatur oleh Al-Quran. Dari kita membuka mata sampai kita menutup mata, seluruhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala atur. Seluruhnya kita mengikuti ajaran yang Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan kepada Nabi Muhammad SAW, dari hal yang terbesar sampai hal yang terkecil. Bahkan cara buang air pun diajarkan dalam Islam. Ini membuktikan jamaah sekalian bahwa agama Islam adalah agama yang sempurna, agama yang menyeluruh, agama yang kafah. Untuk itu berbangga hatilah kita sebagai umat Islam. Al-Quran memiliki kebenaran yang mutlak. Siapapun umat Islam, siapapun orang Islam yang mendustai atau yang tidak meyakini Al-Quran, maka diragukan keislamannya. Jangankan satu surat, satu ayat, satu kalimat, satu kata, bahkan satu huruf dalam Al-Quran tidak ia yakini, tidak ia percayai, maka sungguh orang tersebut diragukan keislamannya. Maka dari itu kita harus meyakini seyakin-yakinnya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran adalah kebenaran yang mutlak. Dan tentunya tidak hanya sebatas keyakinan, tetapi harus kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian sifat Al-Quran yang kedua adalah Al-Quran merupakan kitab yang dinamis. Dimanapun berada, kapanpun, dan kepada siapapun, Al-Quran selalu sesuai. Al-Quran selalu cocok dalam setiap zaman. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Afala yatadabbarunal Qur'an walau kana min 'indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Tidakkah mereka memperhatikan Al-Qur'an? Kalaulah Al-Qur'an itu bukan dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu manusia akan menemukan banyak pertentangan di dalamnya. Namun Al-Quran dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga bagi seluruh manusia, sekali lagi, kapanpun, dimanapun, dan kepada siapapun, pasti Al-Quran selalu sesuai. Karena Al-Quran adalah jalan hidup. Al-Quran adalah pedoman hidup kita untuk meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Kemudian sifat Al-Quran yang ketiga adalah Al-Quran adalah kitab yang abadi sepanjang masa. Seberapapun kekuatan orang-orang yang ingin merubah Al-Quran, yang ingin merusak isi Al-Quran, demi Allah mereka tidak akan sanggup dan tidak akan mampu. Karena Al-Quran kitab yang Allah jamin keasliannya sampai hari kiamat nanti. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran. Allah lah yang menurunkan Al-Quran. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala lah yang akan terus menjaganya. Sampai kapanpun, sampai hari kiamat, Al-Quran pasti terjaga keasliannya. Dari pertama kali diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sampai detik ini, sampai nanti kehidupan berakhir, Al-Quran tidak akan pernah berubah. Ada satu kisah pada masa kekhalifahan Al-Ma'mum, datang seorang Yahudi. Kemudian Khalifah Al-Ma'mum menawarkan kepada orang Yahudi itu untuk masuk Islam. Menawarkan kepada orang Yahudi itu masuk Islam. Namun orang Yahudi itu menolak. Setahun kemudian orang Yahudi itu datang kepada Khalifah Al-Ma'mum dalam kondisi sudah masuk Islam. Kemudian Khalifah Al-Ma'mum menanyakan, apa yang menyebabkan Anda masuk Islam? Kemudian orang Yahudi ini berkata, bahwasanya saya mencoba menguji kebenaran agama Islam dengan kitab-kitabnya.
Saya coba rubah isi Taurat sesuai dengan hawa nafsu. Saya rubah isi Injil sesuai dengan hawa nafsu. Kemudian kitab Taurat dan Injil yang saya rubah, saya tawarkan di banyak tempat. Saya tawarkan ke orang Yahudi, saya tawarkan ke orang Nasrani. Mereka baca, kemudian mereka mau untuk membelinya. Setelah itu saya coba untuk merubah isi Al-Quran. Saya rubah isi Al-Quran, kemudian saya tawarkan di keramaian, saya tawarkan di pasar-pasar, saya tawarkan kepada seluruh umat Islam. Tidak ada satupun umat Islam yang mau menerima Al-Quran yang sudah saya ubah. Ini membuktikan jamaah sekalian bahwa Al-Quran Allah jaga sampai hari kiamat nanti. Dan itulah yang membuat orang Yahudi ini masuk Islam. Jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian selain daripada Al-Quran, pedoman hidup yang kedua yang menjadi sumber utama bagi kaum muslimin adalah hadis Nabi SAW. Hadis Nabi SAW. Tentu Al-Quran butuh pada penjelasan-penjelasan. Orang yang paling memahami isi Al-Quran, orang yang pertama kali secara kafah memahami isi Al-Quran adalah baginda Rasulullah SAW. Maka hendaknya dalam memahami Al-Quran kita melihat atau kita mempelajari bagaimana Rasulullah SAW bersabda, bagaimana Rasulullah SAW menyampaikan hadis-hadisnya. Karena hadis Nabi SAW itu berfungsi untuk menjelaskan isi Al-Quran. Bayangkan kalau seandainya tidak ada hadis Nabi SAW, tentu kita tidak akan pernah mengetahui cara-cara sholat. Karena di dalam Al-Quran hanya ada perintah sholat. Aqimus sholat, dirikanlah sholat. Tidak dijelaskan tentang tata caranya, tidak dijelaskan tentang hukum-hukumnya, tidak dijelaskan bagaimana rukun, syarat sahnya, pembatal-pembatalnya. Namun hadislah yang menjelaskan itu semua. Rasulullah SAW yang menjelaskan bagaimana cara-cara sholat dan bagaimana cara-cara ibadah lainnya. Kemudian fungsi hadis terhadap Al-Quran juga ia sebagai penguat hukum yang ada di dalam Al-Quran. Jika di dalam Al-Quran ada perintah mengerjakan puasa, kutiba alaikumus siyam, diwajibkan atas kalian berpuasa, maka dikuatkan di dalam hadis Nabi SAW, man shoma ramadanan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa pada bulan suci Ramadan dengan penuh keimanan, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa yang telah lalu. Jadi fungsi hadis dalam Al-Quran yang kedua adalah menguatkan isi Al-Quran. Dan inilah jamaah sekalian, maka sumber hukum Islam, Al-Quran dan hadis wajib untuk kita pelajari, wajib untuk kita amalkan sebagai kaum muslimin. Karena ketika kita melepaskan diri, hidup tanpa pedoman Al-Quran, baik Al-Quran maupun hadis, maka sungguh kita akan menempuh jalan hidup yang gelap. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Para ulama menafsirkan jalan yang lurus yang dimaksud adalah jalan dengan cara mengikuti Al-Quran dan hadis. Orang-orang yang tidak mengikuti Al-Quran dan hadis, maka dia tidak akan pernah memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jamaah rahimani wa rahimakumullah.
dalam kita memahami Al-Quran dan hadis, dalam kita mempelajari Al-Quran dan hadis. Tentu kita membutuhkan penjelasan-penjelasan, membutuhkan pencerahan-pencerahan. Untuk itu, cara terbaik untuk mempelajari Al-Quran dan hadis adalah dengan cara melihat bagaimana generasi pertama umat ini, generasi pertama umat Islam mengamalkan Al-Quran dan hadis, yaitu para sahabat Nabi SAW yang langsung bertemu dengan Rasulullah SAW, yang langsung mengambil ilmu daripada Rasulullah SAW, belajar langsung Al-Quran dan hadis kepada Rasulullah SAW. Jadi sumber hukum ketiga bagi umat Islam adalah dengan mengikuti jejak para sahabat Nabi SAW. Setelah itu, generasi selanjutnya yaitu tabi'in, generasi selanjutnya yaitu tabi'ut tabi'in. Sehingga tidak heran kalau Rasulullah SAW bersabda, khairun nas qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Generasi terbaik umat ini adalah generasiku, yaitu generasi para sahabat Nabi SAW. Kemudian generasi selanjutnya dan generasi selanjutnya lagi. Kita pelajari kitab-kitab para ulama, kita pelajari bagaimana para ulama terdahulu mengamalkan akidah Islam, mengamalkan akhlakul Islam, mengamalkan syariat Islam. Karena mereka generasi pertama umat ini dan kita harus mengambil ilmu dari mereka. Bahkan ada satu kaidah dalam agama ini yang menyebutkan lau kana khairan lasabakuna ilaih. Kalaulah perbuatan itu baik, tentulah generasi dari umat ini, generasi pertama dari umat ini telah lebih dahulu dalam mengamalkannya. Maka kita dalam meniti ilmu Islam, dalam mempelajari dan juga mengamalkan syariat Islam, hendaknya kita melihat bagaimana Rasulullah dan para sahabatnya dan juga generasi selanjutnya para ulama dalam mengajarkan dan mengamalkan ilmu Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي حاجات. Allahumma zalamna anfusana wa illan taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار سبحانك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.